Edwin Channel. Cerita kali ini tentang seorang wanita muda bernama sebut saja Sinta. Nama samaran, yang berusia sekitar 19 tahun. Sinta adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jawa Barat dan sedang belajar ilmu keperawatan. Menurut keluarganya, Sinta adalah seorang yang sangat terdidik dalam agama dan juga anak yang penurut, meskipun masih belum cukup matang secara pemikiran. Sinta juga dikenal sebagai teman yang baik dan selalu siap membantu sahabat-sahabatnya ketika mereka mengalami kesulitan. Dia memiliki kepribadian yang ceria dan mampu menciptakan suasana yang menyenangkan di sekitarnya. Kehidupan Sinta sehari-hari berjalan dengan normal. Dia pergi ke sekolah dari pagi hingga menjelang malam. Dia bukan tipe gadis yang suka nongkrong, bahkan dia lebih suka menghabiskan waktu liburannya di rumah. Namun, suatu hari Sinta bertemu dengan seorang pria yang mengajaknya berkenalan. Pria tersebut tinggi dan memiliki kulit sawo matang, dan dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka semakin dekat satu sama lain dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Meskipun beberapa sahabat Sinta tidak setuju dengan hubungan mereka, Sinta yakin bahwa pria tersebut adalah orang yang baik dan bisa membawanya ke arah yang positif. Sayangnya, sebagai seorang gadis yang polos, Sinta terlalu yakin dan jatuh cinta pada pria tersebut. Rayuan dan godaan dari pria itu akhirnya merusaknya secara perlahan. Gaya hubungan mereka menjadi terlalu berlebihan dan mereka sering melakukan hal-hal yang tidak pantas di sebuah hotel atau apartemen. Meskipun awalnya Sinta merasa ragu, dia akhirnya tergoda dan menyerahkan dirinya pada pria tersebut. Kisah asmara mereka berubah menjadi sesuatu yang tidak terkendali dan hanya didominasi oleh nafsu belaka. Ini adalah fase yang sangat tidak diinginkan dalam hubungan mereka. Kisah asmara Sinta dan sebut saja Narko, nama samaran, berubah menjadi tidak sehat. Sinta merasa bahwa Narko hanya tertarik padanya secara fisik. Setelah mereka sering melakukan hubungan intim, Narko berubah menjadi orang yang berbeda dan kehilangan rasa cinta yang ada di awal hubungan. Mereka menghadapi banyak masalah dan sering bertengkar karena hal-hal sepele. Akhirnya, Narko merasa jengah dan memutuskan untuk berpisah, mengakhiri semua yang telah mereka lalui. Awalnya, Sinta tidak menerima perpisahan itu dan merasa dirugikan. Ia merasa kehormatannya sebagai seorang wanita telah dirampas oleh Narko. Sinta merasa sedih dan kesulitan untuk melanjutkan hidup setelah berpisah. Dia terus mencoba untuk mendapatkan kembali hubungan mereka, tetapi Narko menolaknya. Beberapa minggu kemudian, Narko sudah memiliki pacar baru. Sinta merasa kecewa dan marah, dan dia menceritakan perlakuan buruk Narko kepada sahabat-sahabatnya. Sinta mengatakan bahwa Narko bukanlah orang yang baik. Dia sering berselingkuh dan selalu meminta uang setiap kali bertemu. Setelah berpisah, komunikasi mereka menjadi jarang. Namun, setiap perkataan buruk dari Sinta tentang Narko sampai ke telinga pria itu. Narko merasa bahwa Sinta telah melampaui batas dan perkataannya terlalu berlebihan untuk merendahkan dirinya sebagai seorang lelaki. Sinta berdalih bahwa itu semua mungkin hanya praduga dari sahabat-sahabatnya yang tidak terima jika Narko meninggalkannya begitu saja. Namun, Narko tetap yakin bahwa Sinta telah memfitnahnya. Ia menyadari bahwa rasa kecewa yang ia rasakan begitu besar dan merasa dirugikan karena telah dinikmati di atas ranjang. Rasa kesal Narko akhirnya berubah menjadi rasa dendam. Dia seolah berpikir bahwa ingin membalaskan semua perkataan fitnah yang menjelekkan harga dirinya tersebut. Kejadian dimulai ketika Narko tidak sengaja bertemu dengan Sinta di sebuah kafe. Mereka terlibat dalam percakapan yang cukup lama meskipun Narko berusaha tetap bersikap biasa. Namun, di dalam hatinya, ia merasa emosi dan memiliki dendam yang membara. Tanpa diduga, Narko memiliki rencana ekstrim. Ia mengajak mantan pacarnya untuk menghabiskan waktu di sebuah hotel, merayu Sinta dengan mengingatkan kejadian di masa pacaran mereka dan merindukan pelukan hangatnya. Sinta, yang polos,
langsung setuju. Narko membawa Sinta ke sebuah apartemen di daerah Tanah Sereal. Mereka memesan kamar untuk 6 jam dan setelah pembayaran selesai, mereka langsung menuju kamar dengan tujuan yang jelas bagi keduanya. Di atas ranjang, Sinta yang kali ini mengendalikan permainan, seolah terampil dalam setiap adegan. Setelah 6 jam berlalu, Sinta meminta untuk memperpanjang durasi menginap agar mereka bisa tidur bersama dan saling berpelukan. Ketika waktu menunjukkan pukul 5 pagi, mereka terbangun dan terlibat dalam perdebatan. Ucapan Sinta yang menjelekkan Narko menjadi pemicu pertengkaran. Narko mengaku bahwa dia memiliki rencana awal untuk mengajarkan Sinta pelajaran tentang tindakan dan ucapan yang merendahkan dirinya. Emosi Narko semakin memuncak karena perdebatan mereka penuh dengan alasan dan sangkalan. Sinta membantah bahwa dia tidak pernah melakukan fitnah. Narko kemudian memutuskan untuk mandi, diikuti oleh Sinta. Namun, suasana di antara mereka sudah berbeda dan terasa panas dengan emosi yang membara. Narko mengeluarkan sebilah tajam dari ranselnya yang sudah dipersiapkan sejak mereka menuju apartemen. Tanpa memberikan kesempatan kepada Sinta untuk melakukan perlawanan, Narko membuat Sinta tidur dengan cara yang kejam. Narko Setelah itu, Narko awalnya merencanakan untuk membawa tubuh Sinta agar bisa keluar dari apartemen. Namun rencana itu terhenti karena risikonya yang tinggi. Narko kemudian hanya menutupi tubuh Sinta dengan seadanya dan menyembunyikannya di kolong ranjang kasur. Setelah merasa semuanya berjalan lancar, Narko memutuskan untuk pergi dengan keyakinan bahwa perbuatannya tidak akan terbongkar. Namun, pemikiran Narko itu salah. Karena setiap tindakan buruk pasti akan terungkap. Seorang petugas kebersihan yang sedang merapikan kamar kemudian mencurigai bau yang tidak sedap. Setelah memeriksa dengan seksama, ia menemukan tubuh Sinta yang tersembunyi di kolong ranjang. Singkat cerita, Narko kemudian dibawa ke hadapan petugas kepolisian dan diadili di persidangan atas perbuatan yang dilakukannya terhadap mantan pacarnya, Sinta. Narko mengaku kepada petugas kepolisian bahwa ia pernah menegur Sinta atas kebohongan yang ia sebarkan tentang dirinya. Namun, Sinta selalu membantah dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan hal buruk tentang Narko kepada siapapun. Narko akhirnya divonis hukuman penjara selama 20 tahun karena terbukti melakukan eksekusi dengan perencanaan yang telah dipersiapkan. Ini adalah peristiwa yang memprihatinkan, mengingat gaya berpacaran para remaja yang telah melampaui batas. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran dari cerita ini dan mencegah terjadinya kejadian serupa dengan meningkatkan kesadaran akan norma agama dan norma sosial yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya.